Oke, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua adik-adik mahasiswa, di mana saya akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai eh, pendekatan untuk perancangan pengujian rincian saldo, ya, di mana nanti adik-adik mahasiswa bisa lihat prosesnya dalam melakukan perancangan. Yang pertama, paling pertama sekali kita lihat adalah risiko inherent. Risiko inherent ini kan dia melekat dari auditor ya. Maksud saya melekat dari perusahaan, klien gitu ya. Dari klien, dari auditi. Nah itu kita lihat, kita nilai dulu nih risiko bisnis kliennya seperti apa. Lalu kita terapkan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Ya, baru kita turunkan nih perancangan pengujian rincian saldo. Tentu dalam proses perancangan pengujian saldo, di situ ada yang tadi risiko inherent, risiko audit yang dapat diterima, ada namanya risiko bawaan ya, risiko bawaan dari si auditor itu sendiri, lalu merancang prosedur analitis. Ya. Nah di sini juga akan ada mungkin ada toleransi salah saji, ya, material dan tidak terlalu material itu akan ada muncul. Lalu relationship of transaction to balance relate audit objective. Nah, di sini kita lihat ada existence, completeness, dan accuracy. Kita lihat kelengkapan, ya, kelengkapan. Lalu kita lihat juga komprehensif daripada laporan keuangan yang diberikan oleh klien. Lalu keakuratannya kita harus lihat juga di sana. Dan kita hubungkan dengan transaksi-transaksi yang pernah terjadi. Ada juga namanya related of transaction to balance related objective, ada classification, ada timing, ya, posting dan summation. Di situ kita lihat klasifikasi-klasifikasi yang ada piutangnya ini, ya, lalu cut off-nya kapan, detail tie-in-nya ini waktunya, ya, waktunya. Lalu ada dalam relate audit objective, kita lihat juga realizable value-nya, nilai daripada kenyataan ini sesuai nggak sih gitu. Lalu right and obligation, masuk nggak dia ke sana. Lalu presentation and disclosure. Ya, ikhtisar proses audit sendiri tentu ada beberapa fase, ya. Ada beberapa fase di mana fase yang pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Ya, fase kedua yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Lalu fase yang ketiga melaksanakan prosedur analitis dan pengujian saldo, rincian saldo. Fase yang keempat menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Nah, fase 1 ini ada pertama yaitu menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal. Yang kedua memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga menilai risiko bisnis klien. Yang keempat melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Lalu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Lalu mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Lalu mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Nah, fase kedua merencanakan untuk mengurangi penilaian tingkat risiko pengendalian. Bisa iya, bisa tidak. Jika iya, berarti kita harus laksanakan pengujian pengendalian. Itulah TOC, ya, test of control. Lalu melaksanakan pengujian substantif atas transaksi. Menilai kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Mungkin loh salah saji dalam laporan keuangan. Lalu ikhtisar proses audit di sini juga dalam fase 3, rendah, sedang, tinggi, atau tidak diketahui. Melaksanakan prosedur analitis, melaksanakan pengujian item kunci, menilai kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Lalu fase yang terakhir, fase keempat, membuat audit report atau mengeluarkan laporan audit. Melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan, mengumpulkan bukti akhir, mengevaluasi hasil, mengeluarkan laporan audit, sampai kepada mengkomunikasikan kepada komite audit dan manajemen. Baik, silakan dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Terima kasih, salam sehat, selamat pagi.